Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaki dengan NIM 2317020158. Dengan saya Wahyu Rahmatillahi dengan nomor NIM 0217 020148. Dan saya Alif Naufal Febel Wilatra dengan NIM 2317 1020 159. Baiklah, kali ini kami akan membahas video tentang dinasti Abbasiyah. Pendiri Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ia adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dia lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Bani Abbasiyah adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa antara tahun 750 dan 1258 Masehi. Dinasti ini berasal dari klan Abbasiyah di Mekah, kabilah Arab. Dinasti ini mendapatkan kekuasaan dengan bantuan masyarakat Persia dan berkembang dengan pesat ke seluruh wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan Samudra Hindia. Asal kata Bani Abbasiyah adalah dari nama paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, kabilah dari Arab. Baghdad. Setelah mendapat kekuasaan, Khalifah Al-Mansur berinisiatif untuk membuat ibu kota baru untuk dirinya. Ia menemukan sebuah tempat di antara Tigris dan Efrat di mana kedua sungai begitu dekat satu sama lain sehingga sebuah kota membentang dari tepi ke tepi yang lain. Kota tersebut memiliki ide untuk dibentuk cincin berdiameter 1 mil, tinggi 98 kaki dan tebal 145 kaki di bagian dasar. Butuh waktu 5 tahun membangun kota bundar Round City. Air sungai dialihkan melalui jaringan kanal sehingga memungkinkan perahu berfungsi sebagai transportasi umum, mirip Venesia. Kemajuan kota tersebut membuat banyak masyarakat berpindah untuk mencari nafkah dan berdagang sehingga dalam 20 tahun jadi kota terbesar di dunia. Saat itu, kehidupan di perkotaan tidak lepas dari lingkungan perdagangan Baghdad dan kehidupan perdagangan Baghdad sangat ramai. Ahli geografi Arab menyebutkan banyaknya kios dan toko-toko yang ada di Baghdad saat itu. Hal ini terbukti dari hitungan bahwa Baghdad memiliki 6.000 jalan lorong yang berjejer dan toko-toko dan kios, 30.000 masjid dan 10.000 pemandian. Kota dipenuhi dengan glamoritas kota yang terdiri dari menara-menara dan ubin. Banyaknya kisah kehidupan Baghdad digambarkan dalam cerita 1001 Malam seperti kisah Aladin, Abu Nawas, dan lain-lain. Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundisapur Academy. Namun berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja. Pada masa Abbasiyah, institusi ini diperluas penggunaannya. Pada masa Harun al-Rashid, institusi bernama Khazinah al-Hikmah, Khazanah Kebijaksanaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Berdirinya Bait Al-Hikmah menjadi penanda bahwa ilmu pengetahuan menjadi sebuah ujung tombak dari kemajuan peradaban Islam. Para Raja Abbasiyah mulai gemar mengadakan forum-forum diskusi dengan menjadikan istana dan Bait Al-Hikmah pusat aktivitasnya. Selain ulama yang faqih terhadap ilmu agama, mulai bermunculan filosof dan sufi yang memiliki karakter berbeda. Mulai bermunculan imam-imam mazhab, mulai banyak para ilmuwan bereksperimen dan menjadi semacam perlombaan positif di antara mereka. Bahkan berkaitan dengan industri Al-Khalifah Al-Makmum memberi hadiah bagi ilmuwan yang menemukan sesuatu. Khalifah Al-Makmun sangat mengandungi forum perdebatan sehingga terdapat masa perdebatan kaum Mu'tazilah logika dengan para ahli fikih terkait dengan sifat-sifat Allah, kondisi politik. Lepasnya beberapa wilayah kekhalifahan dan berdiri kekhalifahan lain, 3 kekhalifahan Umayyah di Cordoba, Spanyol, serta Syariah Fatimiyah di Mesir, yang mendirikan kota bernama Cairo yang berarti sekarang disebut dengan Kairo. Abbasiyah memiliki pasukan korps elit
disebut Malmuk. Budak yang beretnis Turki berpengaruh Abbasiyah semakin mengikis hingga Bani Buahi memiliki pengaruh atas khalifah. Pasukan elit Turki ini menjadi makin kuat meskipun menggantikan pengaruh Buahi dan menjadi raja-raja kecil di sekitar wilayah kekuasaan Abbasiyah. Dari pasukan ini akan dikenal seperti Seljuk, Kurdi, Ayubayyah, Bahri Burj, Kolawal, dan Utsmani. Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan pada abad ke-9 dan ke-10 dan terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Namun, daulah ini juga mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan antara orang-orang berpengaruh di kerajaan, seperti Mamluk atau tentara budak dan Bani Buwai, yang melemahkan otoritas khalifah. Beberapa dinasti kecil juga muncul di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti Daulah Fatimiyah, Daulah Utsmaniyah, dan Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Turki yang menjadi tentara bayaran dan penasihat khalifah, tetapi juga sering melakukan kudeta dan pemberontakan. Bangsa Turki juga memperkenalkan sistem Iqta, yaitu pemberian tanah kepada para pejabat dan komandan militer sebagai ganti upeti dalam layanan militer. Seperti ini, sistem ini mengurangi pendapatan negara dan menguatkan kekuasaan lokal. Yang ketiga, kemunduran di bidang politik dan ekonomi yang disebabkan oleh korupsi, nepotisme, foya-foya, pajak tinggi, dan inflasi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kemiskinan rakyat, serta melemahkan pertahanan negara. Yang keempat, fanatisme. Fanatisme keagamaan dan munculnya aliran sesat yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Salah satu contohnya adalah perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, yang merupakan putra-putra Khalifah Harun al-Rashid, yang berbeda mazhab. Perang saudara ini berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Yang kelima yaitu Perang Salib. Perang Salib yang merupakan serangan militer dari bangsa Eropa terhadap wilayah-wilayah Islam di Timur Tengah. Perang Salib mengancam keamanan dan kedaulatan Daulah Abbasiyah serta menguras sumber daya dan tenaga. Perang Salib juga memicu konflik antara Daulah Abbasiyah dengan daulah-daulah lainnya seperti Daulah Fatimiyah, Daulah Ayyubiyah. Yang keenam yaitu invasi Mongol, yang merupakan faktor eksternal terakhir yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu wilayah-wilayah Islam dengan kekuatan dan kekejaman yang luar biasa. Mereka berhasil menghancurkan kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, pada tahun 1258. Mereka membakar perpustakaan, masjid, dan istana, serta membantai ribuan warga muslim, termasuk Khalifah Al-Mustashim. Dengan demikian, berakhirlah kekhalifahan Abbasiyah yang telah berjaya selama 5 abad. Sekian video pembahasan dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.